siang Mas Faris, lagi apa? Lagi baca buku. Oh iya, Bigma boleh diambil sebentar? Boleh? Iya. Ada yang ingin Bigma obrolin sebentar aja? Ya. Tadi pagi kan Bigma masuk kelas. Kebetulan Bigma lihat ada peralatan makan yang masih berserakan, belum dicuci. Tadi juga Mas Faris bilang kalau itu punyanya Mas Faris. Benar itu punyanya Mas Faris? Benar itu. Oh iya. Kenapa ya kok belum dicuci? Kelupaan kemarin, kecapean biasa. Oh, karena kelupaan. Baiklah. Kok sampai kecapean itu sebelumnya Mas Faris ngapain ya? Bermain sama teman-teman, lari-larian. Oh, waktu jam istirahat lari-larian sama temen-temen, akhirnya capek terus lupa ya. Oh iya, bermain itu memang haknya Mas Faris sih, karena setiap anak itu kalau di sekolah mempunyai hak untuk bermain, dan Bima sangat menghargai itu karena itu haknya Mas Faris. Tetapi ketika Mas Faris lupa tidak membersihkan alat makannya, tidak dicuci, tidak ditaruh di rak piring, menurut Mas Faris sudah melanggar kesepakatan kelas belum? Belum melanggar, yakin belum melanggar? Ya. Mas Faris sudah melanggar kesepakatan dan keyakinan kelas ya? Ya. Iya, keyakinan apa yang sudah Mas Faris belum patuhi? Lingkungan kelas. Iya, lingkungan yang bagaimana nak? Lingkungan yang Lingkungannya jadi kotor, berarti belum menciptakan lingkungan yang bagaimana? Yang bersih. Berarti yang belum Mas Faris patuhi yaitu tentang menciptakan lingkungan yang bersih, yang nyaman, lingkungan kelas yang bersih dan nyaman. Oke, kira-kira karena tadi Mas Faris kecapean lari-larian, kedepannya kalau istirahat apa sih yang akan Mas Faris lakukan biar bisa jajan, bisa bermain, bisa mencuci alat makannya? Yang akan Mas Faris lakukan apa? menggunakan waktu dengan baik. Pinter. Iya, harus manajemen waktu dengan baik ya. Iya. Kalau Mas Faris sudah melakukan manajemen waktu dengan baik, kira-kira nantinya Mas Faris akan jadi anak yang seperti apa? Seperti pandai. Pandai, terus lebih disiplin. Betul. Senang nggak kira-kira hatinya kalau bisa lebih disiplin, lebih tertib, kira-kira senang nggak? Senang. Kelas juga begitu selesai istirahat masuk ke kelas juga nyaman ya? Ya. Berarti dengan seperti ini kedepannya Mas Faris mau melakukan perubahan nggak? Perubahan untuk lebih bersih, lebih bisa disiplin, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Oke, terima kasih ya Pak ya. Silahkan dilanjut membacanya ya. Assalamualaikum, nama saya Faris, kelas 6A SD Negeri Keputaran 4 Kota Pekalongan. Ketika saya lupa belum mencuci peralatan makan saya dan menaruh peralatan makan saya di rak piring. Saya tidak dimarahi oleh Bu Guru, tetapi diminta untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya pun berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Guru. Yang terhormat Ibu Pengawas Kuliah ini yang sudah berkenan hadir, yang kami hormati kepala sekolah, Bapak Ibu Guru dan seluruh staf SDN Keputaran 4. Bersama-sama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan pembinaan pengawas dan pengibasan guru penggerak. Selanjutnya, perkenankan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara yang
kedua adalah sambutan. Acara yang ketiga adalah pembebasan dari calon guru penggerak. Acara yang keempat pembinaan pengawas. Acara yang kelima doa penutup dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu sekalian, langsung saja menuju acara yang pertama yakni pembukaan. Agar acara bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya Bapak Ibu, acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sri Wulan Manipulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas Darwin 8, yang terhormat Ibu Yatini Sarjana Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf SD Keputusan 4. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara pembinaan pengawas dan pembebasan guru penggerak dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pengawas yang telah meluangkan waktu untuk SD kami dalam acara pembinaan pengawas SD 8, khususnya di SD Keputusan 4. Saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini banyak guru yang izin, Bu. Yang pertama, Bu Lili ibunya masih gerak di Surodadi, jadi beliau berangkat pagi, nanti kalau habis mengajar pulang ke Surodadi di Nampur. Terus Bu Santi, suaminya baru pulang dari rumah sakit Karyadi dan ini masih harus berobat jalan di Kapal. Untuk Bu Nela mungkin ada keperluan. Untuk Pak Jar masih mengantar anak lomba Pokja di tingkat kota, yaitu atlet juara 1 tingkat Kecamatan Timur, mewakili Kecamatan Timur. Ini masih lomba, mohon doanya mudah-mudahan bisa meraih emas dalam jangka jauh. Jadi untuk saat ini ada pembinaan namun tidak bisa selengkapnya, mohon maaf. Nah, selanjutnya mohon maaf atas segala ukuran yang kami siapkan. Mungkin karena beberapa hal kemarin baru diberitahu betulah untuk ada pembinaan hari ini, saya langsung oke karena mengingat Ibu Pengawas banyak acara, jadi mumpung Bu Yatini itu menyiapkan waktu, saya setuju saja. Jadi dalam waktu yang singkat ini mungkin secara formasinya banyak kekurangan. Monggo itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah terencana sedemikian. Seperti kebetulan nanti ada meet ya, Bu Yatini juga ada kegiatan lain. Saya kira tidak bijaksana apabila saya menyambut dengan waktu yang panjang. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Pengawas SD Keputusan 4, Ibu Yatini. Waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Wulan Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri Keputusan 4 yang saya hormati.
hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf karyawan dari SD Keputraan 4 yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dan tidak lupa marilah kita selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita diberi kesehatan dan keselamatan bisa melaksanakan kegiatan di aula ini dalam rangka pembinaan dan juga pembebasan dari calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan teman-teman kita yang belum bisa hadir pada hari ini juga diberikan kesehatan dan keselamatan, ibunya Bu Lili dan juga suaminya dari Bu Santi, mudah-mudahan juga diberi kesehatan, segera diangkat penyakitnya, bisa sembuh seperti sedia kala beraktivitas kembali. Baik Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada panjenengan yang bisa hadir di sini. Saya berharap Bapak Ibu di SD Keputraan 4 ini bisa mendukung kegiatan dari Ibu Hikmatullah selaku calon guru penggerak. Kita bangga Bapak Ibu karena tidak semua peserta yang mendaftar sebagai calon guru penggerak itu bisa lulus. Kita bangga mempunyai salah satu teman yang sudah bisa lulus terlebih dahulu, dan saya berharap mudah-mudahan nanti ada Bapak Ibu yang lain menyusul sehingga sudah ada pendahulunya, sudah ada yang berpengalaman sehingga bisa menuntun, mendampingi, menggandeng nanti Bapak Ibu yang mengikuti dan bisa lolos di calon guru penggerak berikutnya. Ada yang mendaftar lagi di Bumi mudah-mudahan nanti ada yang kemarin angkatan 7 sudah lewat, yang angkatan 8 ada yang menyusul Bapak Ibu? Tidak ada, berarti yang dalam waktu dekat ini belum ada yang ikut ya. Mudah-mudahan nanti di gelombang yang berikutnya ada yang menyusul karena sudah ada yang pengalaman, sudah punya pengalaman Bu Hikmah, sehingga nanti jangan akan lebih mudah lagi. Dan harapan saya mudah-mudahan SD Keputraan 4 ini dengan hasil akreditasi yang sudah akan semakin solid, kompak, sehingga akan membawa perubahan kemajuan di SD Keputraan 5. Saya cukupkan sekian Bapak Ibu sambutan dari saya, biar nanti segera Bu Hikmah melaksanakan pembebasan karena nanti jam 1 ya, jam 1 itu Bu Hikmah wajib mengikuti ruang kolaborasi. Saya tidak tahu kalau hari ini itu ada ruang kolaborasi Bu Hikmahnya. Kalau saya ternyata dijadwalkannya hari ini dan besok, tapi diberikan waktu sepertinya tadi saya lihat di RMS itu di Pematang di malam itu saya lihat itu pas jatuhnya di tanggal 3, jadi masih besok. Terus Bu Hikmahnya kok respon, iya Bu siap besok lah. Saya kira ini tidak ada kegiatan, ternyata pas kita buka ada ruang kolaborasi. Itu ya Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yasini atas sambutannya. Selanjutnya sambutan yang juga akan disampaikan oleh Ibu Umiatun selaku pengajar praktik. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Yatini selaku pengawas
Bina SDN Putra 4 yang saya hormati Bu Mulan selaku Kepala Sekolah SDN Putra 4 yang saya cintai, Bu Hikmah selaku CGP saya yang saya dampingi, dan Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas ridhonya pada siang ini kita bisa bersilaturahim untuk mendiseminasikan praktek baik yang sudah dialami oleh Bu Hikmah ya, selaku calon guru penggerak yang mudah-mudahan membawa sebuah kemanfaatan kebaikan untuk SD Negeri Keputaran 4 khususnya dan dunia pendidikan di Kota Pekalongan dan lebih luas lagi di Indonesia. Bapak Ibu, salam dan salam tak lupa kita sampaikan ke baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalau kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu belum banyak mengenal saya. Hadirnya saya di sini adalah sebagai pengajar praktik yang akan mendampingi perjalanan program pendidikan guru penggerak untuk Bu Hikmah selama 6 bulan ke depan di CGP angkatan, ya ada istilah CGP itu calon guru penggerak, kalau PP pengajar praktek di angkatan 6. Alhamdulillah untuk Kota Pekalongan baru pertama kali ya di tahun ini mendapat kuota adanya CGP dan PP. Nah, kemana saja yang lain di angkatan 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk kabupaten dan kota lain. Nah, Kota Pekalongan baru kebagian di angkatan 6. Jadi kelewatan jauh ya sebenarnya. Jadi kota-kota lain sudah melaksanakan di angkatan 1, 2, 3, 4, 5. Kita di angkatan 6 ini baru melaksanakan ini. Tapi tidak menjadi masalah. Saya selama 2 bulan hampir membersamai Bu Hikmah dan teman-teman CGP yang ada di Kota Pekalongan 51 ya untuk angkatan 6 itu semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalamnya banyak sekali ilmu yang didapat. Bu yang ini sebagai fasilitator Bu ya, sebagai fasilitator di angkatan 4 itu 4 dan 7 nanti ke depan ya, itu luar biasa. Jadi luar biasa. Ternyata kalau kita mempelajari itu nanti kita akan evaluasi diri, flashback ke belakang bahwasanya saya selama menjadi guru sudah berpuluh-puluh tahun kok ternyata begini, ternyata yang baik itu seperti ini. Jadi nanti kita akan dapat setelah mempelajari filosofi KHD ya, Ki Dewantara dan lain sebagainya, itu akan kita mendapat sesuatu yang gitu ya seperti itu. Nah itu juga ternyata yang kita pelajari di PMM Bapak Ibu. Jadi kalau kita dioprak-oprak oleh pengawas atau mungkin kepala sekolah untuk membuka PMM, itu jangan di skip-skip atau hanya pembuluh centang hijau. Karena di situ di dalam ini senyum pembuluh centang hijau ya. Jadi ternyata ini ada sinkron, ada relevan antara materi yang ada di PMM dengan materi yang ada di guru penggerak itu ada relevan, ada di situ. Nah, alangkah lebih indahnya kalau Bapak Ibu yang belum masuk di guru penggerak ini sudah buka PMM, itu materinya itu nyambung, sehingga nanti ketika Bu Hikmah akan mempraktekkan, mengimplementasikan yang sudah didapati itu dari Bapak Ibu gayung bersambung. Jadi ada respon positif gitu. Nah, mungkin tidak bijaksana kalau saya panjang lebar karena waktunya sudah terbatas. Saya mohon dukungan kepada Bapak Ibu semuanya. Di sini Pak semua juga sangat mendukung Bu pengawas untuk Bu Hikmah dalam mempraktekkan, mengajak kita semuanya untuk mempraktekkan pembelajaran yang sesuai dengan yang sudah dipelajarinya selama 2 bulan ini dan akan 6 bulan ke depan di SD Keputaran 4 ini. Mohon dukungan Bapak Ibu semuanya, motivasi, beri semangat ya. Tugas saya juga memotivasi, berikan semangat kepada Bu Hikmah dan teman-teman CGP lainnya
Semoga tidak kendor ketika menghadapi masalah di jalan, kok ternyata teman-temannya tidak mendukung, ini kan kasihan. Jadi monggo kita sambut baik, niat baik untuk menjadikan generasi anak kita lebih baik ke depannya, yang ini diawali oleh Bu Iman di sini sebagai CGP, karena wajib hukumnya memang untuk CGP itu untuk mempraktekkan ya hal-hal baik itu, berbagai praktik baik di komunitasnya sendiri maupun di komunitas yang lebih luas. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu atas sambutannya. Selanjutnya acara yang ketiga adalah pembebasan dari calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Hikmatul Laila. Kepada Ibu Hikmatul Laila, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kebutuhan 4, Ibu Sri Wulan SPP. Yang kami hormati Ibu Pengawas kita, Ibu Yantini SPP, beserta pengajar praktik Ibu Kumiantu, serta teman-teman, rekan guru, staf dan karyawan SD Negeri Kebutuhan 4 yang berbahagia. Saudara, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat dan bahagia, Bapak Ibu, dalam rangka acara pembebasan calon guru penggerak. Salam serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita berikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah untuk 1 jam ke depan kurang lebih kami memaparkan praktik baik yang sudah kami lakukan selama 2 bulan dalam menjalani program guru penggerak. Langsung ada. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri kegiatan hari ini, karena begitu pentingnya bagi kami seorang guru penggerak untuk dapat mengibaskan ini sebagai salah satu amanah dari Rumah Ibu Ristek, bahwasanya kami diminta untuk mengibaskan ke Bapak Ibu semuanya, terutama yang ada di sekolah masing-masing atau istilahnya yaitu komunitas praktisi. Mohon izin tidak bermaksud menggurui atau sebagainya. Ini hanya sebuah menjalankan amanah yang harus disampaikan. Untuk Bapak Ibu ketahui, ada pun alasan pertama kenapa saya mengikuti program guru penggerak. Mungkin banyak yang ketakutan karena harus menjadi kepala sekolah. Itu sebetulnya tidak, kalau memang kita tidak disuruh maju atau tidak mau maju, tidak masalah. Jadi saya
menghimbau kepada teman-teman, ayo yang masih usianya masih memenuhi syarat dan masa kerjanya sudah memenuhi syarat, untuk kedepannya jika ada peluang untuk mengikuti program guru penggerak, segeralah mendaftarkan diri. Karena apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat di dalamnya itu sangat luar biasa. Sampai pasti. Tetapi itu berbanding lurus dengan ilmu yang kita peroleh, terutama penerapannya di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun materi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Mbak Nunung, monggo. Lanjut Mbak. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu berasal dari sebuah disiplin positif. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya kita sudah terbiasa dengan istilah disiplin ya. Sudah terbiasa dengan istilah disiplin, hanya saja penerapan yang sering kita terapkan selama ini disiplin itu dalam bentuk sebuah hukuman. Baik itu psikis maupun fisik. Tetapi sebetulnya disiplin sendiri itu adalah sebuah hal yang harus anak itu memperoleh dari dalam dirinya sendiri, bukan karena faktor ekstrisik, tapi karena kesadaran dari dirinya sendiri. Sebelum mulai materi, monggo Bapak Ibu dengan sebelahnya atau dengan sebelahnya saja kita sedikit melakukan sebuah ekspresi atau permainan. Silakan yang sebelah kanan, Bapak Ibu memegang tangan dengan erat. Terus kelompok yang sebelah kiri berusaha membuka genggaman itu. Monggo silakan mulai dari sekarang Bapak Ibu. Ya, silakan. Oke, sudah Bapak Ibu. Ayo berikan ke Pak Budi atau gimana? Biasanya juga. Oh ya, oke. Bagaimana? Bagaimana berhasil tidak berhasil? Ternyata tidak berhasil ya. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Ya, ini diumpamakan sebagai sebuah doain ketika doain menutup tangan. Sekuat apapun itu Nunung berusaha membuka, tidak bisa dibuka ya. Tapi seandainya Bu Ari ingin membuka tangan itu dengan sendirinya, tanpa orang lain berusaha membuka, terbuka dengan sendirinya. Itulah yang dinamakan dengan kontrol diri. Ya, kontrol diri inilah yang nantinya akan kita terapkan kepada peserta didik supaya mereka memiliki faktor intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukan sebuah perubahan positif yang kita namakan dengan disiplin positif. Disiplin positif yang terus menerus menjadi kebiasaan akhirnya menjadi budaya positif. Budaya positif ini kalau sudah membudaya menjadi sebuah karakter yang melekat pada diri anak yang harapannya setelah mereka lulus, setelah mereka dewasa menjadi manusia yang berbahagia, manusia yang bisa bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakatnya seperti yang dijelaskan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini adalah salah satu yang kita dapatkan selama kita mengikuti program guru penggerak dan diharapkan kita berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut Pak Nunung, kemudian yang selanjutnya yaitu Pak Susi.
kontrol tadi sudah dijelaskan yang posisi kontrol diri, sedangkan posisi kontrol yang akan kita bahas hari ini yaitu posisi kontrol dari seorang guru. Ada 5 posisi. Yang pertama memberi hukuman, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Memberi hukuman itu adalah ketika seorang guru ketika anak melanggar sebuah kesalahan, melakukan kesalahan, memberi hukuman baik fisik ataupun psikis. Tapi kok telat kenapa? Sahabat juga. Ini parah. Ini contoh hukuman secara psikis. Push up 100 kali. Nah, ini contoh hukuman secara fisik. Iya. Ini biasa kita terapkan, dan sadar tidak sadar kita sudah biasa menerapkan posisi sebagai hukum. Dampaknya apa bagi anak? Pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya mungkin manut, bagus, tapi dampak negatifnya mereka terkadang ada yang menjadi sebuah dendam. Giling-giling sampai saya kirim jasa Bapak Ibu guru, mungkin waktu SD, SMP, SMA pernah diberi hukuman sama Pak Guru dan masih teringat sampai sekarang. Iya, dulu pernah cerita sama saya. Masih ada gurunya yang menghukum sampai sekarang dia masih ingat. Itu hukuman itu merupakan faktor ekstrinsik, faktor dari luar, bukan dari dalam diri anak-anak. Jadi mungkin anak-anak berubah, tapi dalam waktu tertentu, bukan dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu 11-12 dengan memberi hukuman. Hanya saja kalau memberi rasa bersalah bahasanya lebih halus. Kok iya orang bisa orang sekarang bima kok ini namanya memberi rasa bersalah. Pernah ya kita melakukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini juga faktor ekstrinsik Bapak Ibu. Jadi dari luar anak-anak akhirnya iya ya Pak, kayak edukasian sama guru, tapi dia belum memiliki kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Posisi yang ketiga yaitu teman. Bro, kok hari ini kamu bajunya enggak dimasukkan, kenapa bro? Bu, iya bu, nanti tak masukkan. Ya, itu kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan anak didik kita. Mungkin mereka tidak takut dengan kita, mereka patuh dengan kita. Tapi suatu ketika mereka melakukan kesalahan yang lebih besar dan kita ngomong agak keras, akhirnya mereka menjadi menarik diri dari kita. Ih kok Pak Guru saya ini berubah. Ih Pak Guru kok saya ini berubah. Ini untuk posisi teman. Dan biasanya posisi teman ini mereka anak-anak itu menjadi tergantung dengan kita, dengan guru-gurunya. Tidak bisa melatih anak untuk menjadi mandiri. Yang keempat yaitu pemantau. Pemantau itu berarti biasanya mereka guru menerapkan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian misal contohnya, nanti kalau anak-anak bisa berbaris dengan tertib itu tidak pintar. Yang tidak bisa berbaris dengan tertib tidak dapat pintar. Anak-anak senang baris dengan tertib, tapi suatu saat ketika bukan suruh izin tidak berangkat dibandingkan sama Mbak Ari, mereka tidak akan bisa berbaris dengan tertib karena sudah kayak dibiasakan seperti itu oleh guru kelasnya. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini adalah di mana biasanya pendekatan secara individu, nanti ada penerapan segitiga restitusi yang akan dijelaskan selanjutnya. Posisi manajer ini dianggap posisi yang paling ideal, yang paling banyak berhasilnya. Iya, yang paling banyak berhasilnya. Ini adalah contoh-contoh teori posisi kontrol guru. Bagaimana penerapannya dalam pembelajaran sehari-hari? Monggo Bapak Ibu guru yang lebih paham. Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan dengan kasus yang dialami oleh anak. Karena setiap kasus dari fase A, fase B, fase C itu penanganannya juga berbeda-beda. Fase A, fase kedua dengan
fase C kelas 5-6, karakteristik anaknya sudah berbeda. Jadi penanganan posisi kontrol guru yang mau dipakai yang mana? Silahkan Bapak Ibu guru yang lebih paham. Kalau menurut saya pribadi, jadi saya tidak akan langsung ke posisi manajer memang yang paling bagus, yang paling baik. Tetapi mungkin ada kasus-kasus tertentu yang kita tidak bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Mungkin yang seperti di anak-anak SMA yang sudah kayak penyalahgunaan narkoba atau sejenisnya, mungkin bisa campuran dari posisi kontrol tersebut. Ada manajernya, ada penghukumnya, ada temannya. Jadi kemudian yang selanjutnya yaitu tentang teori motivasi dari Diane Gosen menyatakan ada 3 motivasi berlaku pada manusia. Semua yang kami paparkan hari ini seperti yang tadi Ibu Umiatul sampaikan semua sudah ada di PMM Bapak Ibu, sudah ada di platform Merdeka Belajar. Mungkin kayak buka surah yang sudah selesai sampai 12 modul, alhamdulillah ini sudah hebat sudah jelas. Alhamdulillah mungkin sudah lebih paham dari saya karena saya ada beberapa proses yang belum dikerjakan. Nah, jadi motivasi ini yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang aku Pak datang jam 7 tepat supaya tunjangan saya tidak dipotong. Nah, ini namanya posisi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti kalau aku dapat nilai 100, Pak Salah mau ngasih stopek sama saya. Jadi nanti kalau tidak dikasih hadiah, terkadang anak-anak motivasinya menjadi kurang. Oke, betul. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang sudah ada dalam diri anak, sudah mendarah daging. Jadi saya mau sekolah karena memang saya mau pintar. Saya mau ikut guru penggerak karena bukan ingin jadi kepala sekolah, tapi karena saya ini merasa saya itu belum pintar, saya ini merasa masih bodoh istilahnya kayak gitu. Banyak ilmu yang belum saya dapatkan. Itu kenapa saya mengikuti program guru penggerak. Nah, itu contohnya deh. Oke, Mbak Nunung lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Nah, jadi saat kita menerapkan posisi kontrol, saat menerapkan apa yang akan kita sampaikan ke anak, kita wajib mengerti tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yaitu ada cinta dan kasih sayang, kemudian ada kebebasan, ya. Dari 5 kebutuhan dasar ini, nanti Bapak Ibu bisa menerapkan yang tepat untuk peserta didik kita. Oh, karakteristik anak fase A seperti ini, dia masih ingin bebas. Berarti nanti treatment yang saya berikan kepada anak harus seperti ini, misalnya kayak gitu. Mungkin guru kelas rendah, bukan mungkin lebih paham daripada saya. Selanjutnya yaitu ada hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu tadi sudah saya jelaskan sedikit pada yang slide sebelumnya, bahwa penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi saat diberi hadiah efektif, tapi setelah tidak dikasih hadiah tidak ada motivasi lagi. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, lagi kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Maksudnya begini Bapak Ibu, tidak bolehkah kita memberi sesuatu kepada anak kita atau siswa kita yang berprestasi? Memberi reward boleh, hanya saja mungkin lebih tepatnya seperti ini. Saat anak itu sudah berusaha sungguh-sungguh dan berhasil,
kemudian kita kasih ini loh hasil kerja keras kamu sebagai hadiah. Berbeda dengan iming-iming di depan. Nanti kalau juara kamu akan saya kasih uang 1 juta, misalnya seperti itu. Berbeda dengan setelah mereka berhasil baru kita memberikan. Oke, selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti goalnya pada aksi nyata kali ini Bapak Ibu, karena nanti saya sudah membuat rencana aksi nyata bahwa setiap kelas diharapkan bisa membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada peraturan, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak. Jadi memakai seragam merah putih siang hari Senin dan Selasa, mengikuti upacara bendera dengan tertib, itu masih dibuat oleh satu pihak. Tapi setelah kita masuk di sebuah ruang kelas, di sini banyak sekali siswa. Mereka juga seorang manusia yang butuh mendapat perhatian dari kita. Mereka memiliki pendapat yang harus kita dengarkan. Jadi sebelum melakukan sebuah pembelajaran, khususnya di awal tahun ajaran baru, ayo kita diskusi dengan anak-anak kita. Anak-anak kita mau buat kesepakatan kelas apa selama 1 tahun ke depan? Nanti ada yang bilang, tidak boleh mencontek, tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga ketertiban kelas. Oke, semuanya sudah berpendapat, kita himpun jadi satu. Setelah pendapat-pendapat dari anak ini kita sudah himpun, kita gunakan kalimat positif. Jadi kalimat tidak boleh, jangan, itu kita hindari. Berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus diket, tidak boleh ribut, tidak boleh mencontek. Itu kita masukkan dalam sebuah kategori, misalnya menciptakan lingkungan kelas yang nyaman. Itu kita buat sebuah jadi keyakinan kelas. Bedanya apa sih Bu dengan peraturan? Bedanya kan kalau peraturan itu hanya dari satu pihak, jadi belum ada yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita berkolaborasi dengan siswa. Siswa dimintai pendapat. Setelah buat kesepakatan kelas, anak-anak diminta meyakini dari kesepakatan yang sudah mereka buat. Jadilah keyakinan kelas. Harapannya apa? Harapannya saat mereka membuat peraturan itu sendiri, saat mereka meyakini peraturan itu sendiri, ketika mereka melanggar, mereka merasakan, oh saya gagal, sudah melanggar kesepakatan dan keyakinan saya sendiri. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, pada 1 bulan belakangan ini saya sudah mencoba menerapkan di kelas saya. Apakah berhasil? Alhamdulillah berhasil, walaupun belum yang begitu progresnya begitu banyak. Jadi kalaupun berhasil, 1, 2, 3 anak masih tetap ada yang melanggar. Jadi saat awal kegiatan saya berdiskusi dengan anak tak minta untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama, dan sudah ada yang sudah menerapkan. Bu Novi dan Bu Kasura sudah bisa menerapkan. Nanti saya meminta Bu Novi sama Bu Kasura untuk menceritakan hasilnya bagaimana. Ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini adalah untuk keyakinan kelas. Kemudian yang selanjutnya segitiga restitusi itu tadi saat kita proses kontrol kita sebagai manajer, kita menerapkan ini Bapak Ibu. Yang pertama, saat anak melanggar sebuah aturan, kita menerapkan ini yang nanti akan saya tayangkan melalui video. Semoga audionya masuk ya Bapak Ibu ya. Itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kurang lebih penjelasan seperti ini. Mau koreksi juga keliru, Ibu PP dari Rumah Philip Batar. Menstabilkan identitas itu jadi kita saat anak melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung kamu nakal, kamu kayak gini, kamu kayak gini, tapi kita mencoba mendengarkan dulu versi mereka. Kemudian setelah mendengarkan, kita stabilkan dulu identitasnya bahwa yang melakukan kesalahan tidak hanya dia saja. Tapi ini khusus kesalahan yang tidak fatal ya Bapak Ibu. Beda kasus loh. Kalau kesalahannya fatal ya jangan dengan caranya mungkin beda lagi. Beri pengertian kepada mereka bahwa mereka bukan satu-satunya
melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tanyakan kepada anak apakah tindakan yang dilakukan salah atau tidak. Setelah itu yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dari tindakan kalian yang keliru, solusi apa yang kira-kira bisa kalian berikan? Setelah itu, apakah nantinya anak tersebut akan melakukan perubahan ke depannya setelah mereka tahu tindakannya keliru dan mencari solusinya itu? Nah, inilah yang namanya segitiga diskusi yang kita terapkan pada posisi guru sebagai manajer. Ini contoh penerapan keyakinan kelas. Anak-anak saya kasih sebuah kertas, mereka menuliskan, kemudian ditempel pada kotak keyakinan kelas. Lalu ini contoh penerapan segitiga diskusi. Waktu itu ada seorang anak yang menaruh tempat makan tidak sesuai tempatnya. Ibu BP dan Ibu pengawas kebetulan kami saat ini sedang dalam program sekolah Adiwiyata. Salah satu yang kami terapkan yaitu menggunakan tempat makan dan tempat minum sendiri. Jadi anak-anak tidak menggunakan plastik saat membeli jajan. Ini sebagai salah satu penanggulangan sampah plastik. Dan alhamdulillah ini dampaknya luar biasa. Kelihatannya perubahannya, kita melakukan sebuah tindakan kecil yang ternyata perubahannya sangat luar biasa. Terima kasih untuk tim Adiwiyata, Bulan dan teman-teman yang sudah ngontrak-ngontrak ini. Dan saat menjalankan hal tersebut, kita komunikasi dengan orang tua juga responnya sangat bagus, Ibu. Jadi mereka, iya Bu, nanti diberikan ini, iya Bu, nanti diberikan Kak, diberikan ini, alhamdulillah. Ya, monggo. Ini adalah contoh-contohnya. Mbak Nur, coba di
SD Negeri Putra 4 Kota Pekalongan. Ketika saya memang belum mengikuti peralatan makan, saya menaruh peralatan makan saya di piring. Saya tidak dimarahi oleh guru, tetapi diminta untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya pun berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih guru. Ya, itu contoh. Kemudian ada kasus yang kedua, tidak melaksanakan PR. Lanjut, Mbak. Ya, ini adalah rancangan tindakan aksi nyata yang akan kami terapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya guru kelas, nanti silahkan Bapak Ibu mencoba membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Coba apakah ada perubahan terhadap perilaku anak setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum dan setelah apakah ada perubahan? Wajib tidak Bu? Kalau wajib atau tidaknya ini menjadi kesadaran Bapak Ibu sendiri. Karena pengalaman saya setelah menerapkan ini banyak sekali perubahan positif yang terjadi di kelas kita. Jadi ini tidak sulit Bapak Ibu hanya berdiskusi saja dengan anak-anak, kemudian coba membuat keyakinan kelas, kita jalankan di dinding, Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri, kemudian kita lihat hasilnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, apakah masih bisa berjalan dengan baik atau tidak. Nanti sesi pendampingannya bisa dilakukan santai saja, karena kita diminta untuk melakukan sebuah perubahan dari hal sekecil apapun, karena sebuah hasil yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Itu sangat benar sekali dan saya sudah merasakannya sendiri. Oke, monggo Bu Tasura dulu atau Bu Novi yang ingin menyampaikan testimoninya setelah panjenengan menerapkan keyakinan kelas di kelas ibu-ibu berdua. Monggo buka dulu, monggo buka. Bulan yang saya hormati, teman-teman saya diminta Bima memang pernah ngomong-ngomong tuh ini saya diceritakan saya sedikit dan Bima itu cerita ini namanya keyakinan kelas, ini namanya kesepakatan. Sudah saya coba beberapa kali tapi belum saya tertulis. Jadi masih ayo anak sebelum guru ngajar buat kesepakatan kelas bagaimana tulis. Dia biasanya itu Bu diam, karena anak kelas itu kan bisa jaga dia, maksudnya dia guru mengajar kamu diam saja nggak mendengarkan. Bukan Bu, oh ya ketika guru mengajar kamu mendengarkan ya mendengarkan. Terus yang kedua kalau rame saya mancing-mancing, dan kalau yang rame dijewer terus bilangnya kan ya saya nggak berani kalau bekas dijewer nanti pas dilaporkan ke polisi. Seorang guru menjewer muridnya kan sekarang gitu, terus dijewer sendiri ya. Ini nanti kalau waktu saya ngajar 4 hari itu nanti jewer sendiri, nanti ada yang temannya itu pernah biasa. Tapi kalau karena masih bersifat di kelas 1 ya biasanya sebentar mendengarkan sebentar, nanti rame lagi. Diingatkan tadi kesepakatannya sudah diam sebentar, nanti rame lagi, dan tetap anak-anak itu yang membergaduh tetap seperti itu. Itu yang saya rasakan dampaknya. Tapi ya tetap ada perbedaan, tetap yang tadinya selalu rame, alhamdulillah. Tapi kalau mengkonfirmasikan dengan ucapannya, dengan kesepakatannya, memang saya hanya mengkonfirmasikan saja. Kalau teman-teman sama sekali tidak berani, soalnya masih kelas 1 ya.
nangis atau dia besoknya tidak berangkat, itu yang terjadi pada kelas. Sampai-sampai untuk mengisi apa namanya ya, yang kita supervisi kelas itu misalnya, itu ya saya tidak berani untuk mengisi. Saya bisa menguasai kelas itu masih saya kasih nilai 3, yaitu saya belum berhasil menguasai kelas, masih kurang baik. Karena memang saya akui kalau saya mengajar di luar kelas suaranya masih ramai banget, ya itu sebab dan saya melarangnya atau memberitahunya sebentar tetap dilakukan. Dan saya sudah dipesan orang, katanya apa tadi mesti ramai gitu kok. Oh tobiat ya, nih pulang kelas pokoknya tobiat itu judulnya. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan dan ini pengalaman saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Yani, yang terhormat Ibu Yanti, Ibu Kepala Sekolah Ibu Bulan, yang saya hormati. Saya ingin sedikit menceritakan pengalaman saya tentang membuat kesepakatan kelas. Kalau saya baru dalam bentuk kesepakatan kelas, dan ini baru saya praktekkan untuk tahun ini. Tahun kemarin belum saya praktekkan. Jujur memang ada perubahan. Yang pertama, anak menjadi lebih menyadari tentang manfaat dari bersikap disiplin. Terasa sekali perbedaannya antara tahun pelajaran yang kemarin, saya hanya bersikap sebagai pemberi dukungan ya. Kalau yang tahun ini karena ada kesepakatan kelas, anak-anak jadi karena dilibatkan. Yang pertama, saya minta pendapat anak-anak, mari kita membuat kesepakatan kelas agar pembelajarannya lebih menyenangkan dan efektif. Kira-kira apa ya? Anak-anak kemarin masih menyebutkan tentang tidak boleh hukuman, karena mungkin dari dulu mereka biasa kalau tidak mengerjakan PR push up dulu 10 kali. Nah, namun jangan push up ya, itu terlalu berat. Kemudian juga masih yang lainnya. Kemudian ada lagi yang bukan lari dulu keliling lapangan 5 kali. Aduh, itu terlalu berat juga, jangan ya, yang lain saja. Nah, karena seperti itu, kemarin kesepakatan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak, yang pertama menciptakan lingkungan kelas yang bersih, kondusif, nyaman untuk pembelajaran. Nah, di antaranya apa anak-anak? Berarti itu Bu, kalau ada pembelajaran, kalau gurunya mengajar, kami harus memperhatikan dia. Seperti itu. Kemudian apalagi? Datang masuk kelas tepat waktu, seperti itu. Nah, kemudian jika ada yang melanggar, anak-anak setelah saya tanya, mereka menjadi lebih terbuka, mau mengakui. Kalau yang kemarin-kemarin terkesan awal-awal itu tidak mau mengakui kesalahannya. Kalau yang ini mereka mau, iya Bu, saya melanggar kesepakatan kita. Saya tahu konsekuensinya, saya harus seperti itu. Itu saja Bapak Ibu pengalaman yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah ada perubahan yang lebih positif, namun sama seperti yang tadi Bu Hikmah dan Bukas, belum sampai yang terlalu signifikan. Jadi masih ada beberapa anak yang melanggar lagi walaupun sudah demikian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Lukas dan Bu Novi sudah berbagi pengalaman tentang praktik baik beliau berdua. Semoga guru-guru yang lain bisa kita mengikuti, Bapak Ibu semuanya, dan kita lihat perubahan apa yang terjadi di kelas kita. Jujur saya benar-benar penasaran. Seperti yang dialami Ibu Kasura, mungkin karena mereka masih fase A ya Bu ya. Dan yang bantu ya anak-anak itu lah, mungkin kita bisa mencari solusi. Oh kita kalau lagi lakonnya, nah mungkin seperti itu. Dan saya rasa Ibu yang lebih paham mengenai kondisi anak didik Ibu di dalam kelas. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, silakan untuk bisa disampaikan. Monggo ada pertanyaan? Atau mungkin sudah jelas paparan yang saya sampaikan? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah jelas, tadi sudah ada berbagi praktik dari oleh teman-teman. Harapannya bulan depan saat kita ngobrol di ruang guru, saat saya ngobrol dengan Bu Tuti, dengan Bu Kasura, atau dengan guru yang lain, saya sudah melihat ya Bu ada perubahan yang signifikan di kelas saya. Ya Bu, si A yang tadi seperti ini sudah berubah. Oke, Bapak Ibu, saat kita sudah berusaha perubahan yang ada di kelas itu sudah terpatri di hati anak-anak, sudah menjadi sebuah kontrol diri yang mendalam dalam diri anak-anak karena merupakan benar-benar dari dalam diri anak-anak, nantinya akan secara otomatis kedisiplinan yang ada di sekolah sudah meningkat. Tentunya untuk menerapkan hal tersebut, apakah hanya 1, 2, 3 guru yang menerapkan? Tentu tidak ya Bapak Ibu, butuh kolaborasi dari semua warga sekolah. Tidak hanya guru kelas, tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru mapel, tetapi staf bahkan penjaga pun harus dilibatkan. Ya, nonton ya Bapak Ibu. Kiranya kalau sudah jelas, saya cukupkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah bersalaw di sini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan baru bagi Bapak Ibu yang ujungnya menjadikan kelas kita menjadi kelas yang lebih baik lagi, menjadikan anak-anak yang bahagia dalam belajar seperti yang sudah diamanatkan dalam tujuan pendidikan. Oke, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hikmah atas materi yang sangat luar biasa ini. Dan kita semua ya Bapak Ibu guru bisa mengikuti langkahnya dari Bu Hikmah dan guru-guru lain. Kita bisa memberikan pelajaran kepada murid kita yang lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, acara yang selanjutnya adalah Nama saya Aris Dionisi, saya mengajar di kelas 3B SDN Keputaran 4. Pengalaman saya setelah mengikuti pengimbasan calon guru penggerak, yang pertama saya merasa tambah wawasan saya, tambah pengetahuan saya, terutama pada materi yang kemarin diimbaskan, yaitu disiplin positif, terutama keyakinan kelas. Nah, yang kedua, setelah saya mendapatkan pengimbasan tersebut, rencana yang akan saya lakukan adalah menerapkan materi tersebut kepada kelas saya, yaitu membuat suatu keyakinan kelas bersama anak-anak, kemudian ditempel dan berusaha untuk melakukannya setiap hari. Kemudian yang ketiga, pesan-pesan untuk calon guru penggerak. Yang pertama, harus semangat mengikuti pelatihannya sampai selesai. Yang kedua, kami tunggu kami tunggu ilmunya agar bisa ditularkan di SD kami dan yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Erawati. Saya di sini sebagai staf PU dan
Dalam kegiatan kemarin, pembebasan guru penggerak, saya mendapatkan begitu banyak ilmu, terutama tentang kedisiplinan anak. Nah, di sini saya juga sebagai staf TU kadang juga masuk ke kelas untuk menggantikan guru yang berhalangan hadir di sekolah. Dan dalam kegiatan kemarin saya benar-benar mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan anak, tentang kesepakatan untuk kelas lebih baik lagi. Oke. Pengalaman yang saya dapat dari pengembasan adalah saya jadi tahu dan dapat membedakan mana yang disebut disiplin, mana yang disebut posisi kontrol, dan mana yang disebut motivasi. Saya juga tahu perbedaan antara peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Demikian. Setelah mengikuti pengembasan, saya berencana akan membuat keyakinan kelas, akan saya tempel di tembok untuk dilaksanakan bersama dengan siswa. Kesan saya sangat senang mengikuti pengembasan karena sangat bermanfaat dan mendapat banyak ilmu, walaupun waktunya sebentar. Pesan saya kepada calon guru penggerak, sering-seringlah mengadakan pengembasan sehingga bisa menambah pemahaman kita tentang PMM dibanding membaca sendiri, mungkin merasa kesulitan dan belum sempat, dan dapat snack dan bakso lagi. Pokoknya asik deh mengikuti pengembasan.